wabarakatuh. Hai adik-adik, di video ini kita akan belajar mengenai gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas tentang pengertian gejala alam, macam-macam gejala alam, dan cara mengatasi gejala alam. Nah, di sini apakah adik-adik sudah tahu apa itu gejala alam? Gejala alam adalah peristiwa yang terjadi karena keadaan permukaan bumi. Beberapa gejala alam yang terjadi dapat menyebabkan bencana alam. Di Indonesia dan negara-negara di dunia sering terjadi gejala alam. Gejala alam berhubungan erat dengan penampakan alam yang ada di negara tersebut. Nah, adik-adik, negara Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Penampakan alam Asia Tenggara sebagian besar berupa daerah pegunungan. Sebagian besar gunung di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Di Asia Tenggara mengalir sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas dan Sungai Bengawan Solo di Indonesia, Sungai Mekong di Vietnam, Laos, dan Kamboja, Sungai Chao Phraya di Thailand, dan lain sebagainya. Gejala alam yang sering terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga yaitu gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Negara-negara di Semenanjung Malaka seperti Malaysia, Thailand, dan Pulau Sumatera di Indonesia merupakan daerah lintasan gempa. Oleh karenanya, sering terjadi gempa bumi yang memungkinkan terjadinya tsunami. Nah, berikutnya adik-adik, macam-macam gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Yang pertama, itu ada gunung berapi. Di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, banyak sekali terdapat gunung aktif. Gunung aktif berarti masih mengeluarkan lahar. Oleh karena itu, Indonesia sangat rawan akan gejala alam gunung meletus. Ciri-ciri gunung berapi yang masih aktif salah satunya yaitu kawahnya mengeluarkan asap. Kegiatan gunung api dapat menyebabkan gempa vulkanik. Letusan gunung api terjadi karena kegiatan magma yang meningkat. Dengan aktivitas tersebut menyebabkan tekanan terhadap batuan di sekitar kantong magma. Nah, Gunung Merapi merupakan gunung api yang paling aktif di Indonesia. Selain itu ada Gunung Semeru, Gunung Papandayan, Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Imbu, dan Gunung Gamsunura. Nah, adik-adik, letusan Gunung Merapi berbeda dengan letusan gunung api yang lain. Lava pijar dan material yang dikeluarkan Gunung Merapi tidak menyembur ke atas, namun mengalir ke lereng-lereng gunung disertai dengan awan panas. Nah, adik-adik, awan panas atau wedus gembel dapat menghancurkan daerah-daerah yang dilaluinya. Di setiap gunung berapi dipasang suatu alat pemantau. Fungsinya untuk memantau aktivitas gunung tersebut. Gunung berapi aktif juga dipantau oleh petugas dari gardu pemantauan. Dengan demikian, aktivitas dan tanda-tanda gunung akan meletus dapat diketahui lebih awal. Nah, adik-adik, di negara tetangga, Indonesia di wilayah Asia Tenggara yang juga rawan terhadap gejala alam gunung meletus yaitu Filipina. Hal ini karena Filipina juga banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah terjadi bencana gunung meletus yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Hal ini disebabkan pada wilayah tersebut tidak terdapat gunung berapi. Keadaan alamnya hanya berupa perbukitan. Nah, adik-adik, kemudian yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan adanya gerakan dalam bumi. Negara-negara di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Filipina rawan akan gempa bumi. Hal ini karena negara-negara tersebut merupakan daerah perlintasan gempa. Gempa bumi ada dua jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang diakibatkan adanya pergeseran lempengan bumi. Adapun gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan karena aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan salah satu tanda dari gunung yang akan meletus.
pergerakan magma dalam perut bumi dapat menimbulkan gempa bumi. Titik pusat terjadinya gempa disebut epicentrum. Adapun alat yang digunakan untuk mengetahui dan mencatat kekuatan gempa disebut seismograf. Kekuatan gempa diukur dengan satuan skala Richter. Gempa berkekuatan 1-5 skala Richter biasanya tidak menyebabkan kerusakan yang parah. Adapun gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 skala Richter mengakibatkan kerusakan yang parah. Bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Salah satu contoh peristiwa gempa bumi di Indonesia yaitu gempa tektonik di Yogyakarta. Gempa tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter. Kemudian adik-adik yang ketiga itu ada tsunami. Pasti adik-adik sudah pernah melihat tsunami di film-film atau yang pernah terjadi di daerah kita. Yaitu tsunami berarti gelombang atau ombak besar. Tsunami disebabkan karena gempa bumi di dasar laut. Bergeseran lempengan bumi di dasar laut menyebabkan terjadinya gelombang besar di permukaan laut. Selain disebabkan oleh gempa bumi, tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya pada tahun 1883 di Indonesia terjadi gelombang tsunami setinggi 42 meter. Gelombang tsunami tersebut disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda. Peristiwa tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi contohnya adalah gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004. Akibatnya, ribuan bangunan dan rumah penduduk di Nanggroe Aceh Darussalam hancur. Ratusan ribu penduduk Aceh meninggal dan banyak yang hilang akibat terseret gelombang tsunami. Gelombang tsunami di Aceh diakibatkan oleh gempa bumi yang berpusat di Samudra Hindia. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di Thailand, Sri Lanka, dan India. Selain Aceh, wilayah Indonesia yang pernah dilanda tsunami adalah Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005 serta di Cilacap. Nah, adik-adik, kemudian itu yang keempat ada banjir. Pasti adik-adik sudah sering sekali melihat banjir, bahkan pernah terjadi di daerah adik-adik masing-masing. Nah, salah satu kenampakan alam di Asia Tenggara yaitu aliran sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Mekong di Vietnam, Laos, dan Kamboja, Sungai Chao Phraya di Thailand, Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Ciliwung, dan Sungai Bengawan Solo di Indonesia. Oleh karena itu, negara-negara tersebut rawan akan bencana banjir. Sungai Mekong merupakan salah satu sungai yang sering meluap. Meluapnya air sungai itu menyebabkan banjir di Vietnam. Setiap musim penghujan, beberapa daerah di Indonesia pasti dilanda banjir. Salah satu daerah yang sering dilanda banjir adalah Provinsi DKI Jakarta. Banjir menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Kerugian akibat banjir antara lain harta benda hanyut, terseret arus banjir, persediaan air bersih berkurang, timbul penyakit kulit akibat air yang kotor, jalanan macet akibat terendam banjir. Setelah air surut, lingkungan akan menjadi kotor. Oleh karena banjir membawa sampah, akibatnya wabah penyakit seperti dengan demam berdarah dan diare mudah menyerang warga. Banjir bisa disebabkan karena faktor alam, bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Faktor alam menyebabkan banjir yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan sungai tidak mampu menampung air hujan. Akibatnya air sungai meluap dan terjadi banjir. Banjir yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan banjir yaitu membuang sampah di sungai. Selain itu menebang hutan secara liar menyebabkan hilangnya serapan air. Yang kelima yaitu ada kebakaran hutan. Setiap musim kemarau, hutan di Indonesia sering terbakar. Kebakaran hutan sering terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh faktor alam dan bisa juga karena perilaku manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan adalah cuaca yang panas. Pada saat musim kemarau,
Cuaca sangat panas, dengan demikian daun-daun yang kering mudah terbakar. Perilaku manusia yang menyebabkan kebakaran hutan diantaranya sengaja membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Akibat dari asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan antara lain yang pertama yaitu menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Yang kedua, mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas penerbangan. Dan yang ketiga itu asap dapat mengganggu penduduk sekitar adik-adik. Yang keenam kemudian itu ada longsor. Nah, daerah yang rawan terjadi tanah longsor adalah daerah pegunungan. Tanah longsor sering terjadi pada saat musim hujan. Hujan yang lebat dapat menyebabkan kekuatan tanah di lereng pegunungan lemah. Dengan demikian, sering terjadi longsor. Tanah longsor bisa juga disebabkan karena gempa bumi. Kekuatan gempa yang cukup besar dapat menyebabkan tanah di lereng pegunungan longsor. Selain disebabkan oleh faktor alam, terjadinya tanah longsor juga disebabkan karena perilaku manusia menebang pohon di lereng pegunungan secara liar. Oleh karena hutan di lereng pegunungan gundul, maka kekuatan tanahnya menjadi lemah. Pada saat hujan lebat dapat terjadi longsor. Penambangan pasir dan batu di lereng pegunungan secara berlebihan dapat menyebabkan longsor. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada lumpur panas. Gejala alam semburan lumpur panas terjadi di daerah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas tersebut merupakan akibat dari pengeboran eksplorasi. Akibat dari semburan lumpur panas tersebut, beberapa desa di sekitar pusat semburan terendam lumpur panas, sehingga penduduknya terpaksa mengungsi. Lumpur panas merendam lahan pertanian penduduk dan jalan tol Porong. Akibatnya, arus lalu lintas dari Pasuruan ke Surabaya atau sebaliknya terputus. Luapan lumpur panas bahkan menimbulkan korban jiwa dari petugas pengendali luapan lumpur. Kemudian itu yang ke-8, ada badai. Gejala alam badai dikenal juga dengan angin topan. Badai bisa terjadi di daratan maupun di lautan. Badai yang terjadi di laut sangat berbahaya bagi para nelayan dan kapal laut. Angin topan yang terjadi di daratan mengakibatkan rumah dan bangunan roboh. Pohon-pohon roboh menimpa rumah dan menghalangi jalan. Salah satu contoh peristiwa angin topan yang terjadi di Indonesia yaitu angin topan yang melanda Desa Kandangan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 21 November 2004. Akibatnya, banyak rumah penduduk dan pohon yang roboh karena tersapu oleh angin. Nah, baiklah adik-adik, berikut ini cara untuk menghadapi beberapa bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama yaitu cara menghadapi gunung meletus. Di setiap gunung berapi terdapat pos pemantauan. Petugas pemantauan akan selalu memantau aktivitas gunung berapi. Petugas akan menyampaikan perkembangan aktivitas gunung kepada masyarakat. Caranya dengan menetapkan status gunung dalam kondisi waspada, siaga, dan bahaya. Apabila gunung dalam status siaga, biasanya petugas akan memerintahkan masyarakat sekitar untuk waspada. Saat gunung sudah berada dalam status bahaya, petugas akan segera mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Demi keselamatan, sebaiknya kita mematuhi perintah petugas. Gunung yang akan meletus biasanya memberikan tanda-tanda. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tanda-tanda alam bahwa gunung akan meletus. Tanda-tanda gunung akan meletus antara lain, binatang yang hidup di sekitar puncak akan turun ke daerah yang lebih rendah. Sumber mata air mulai mengering dan udara di sekitar gunung terasa panas. Semuanya itu disebabkan karena meningkatnya suhu udara di dalam gunung berapi. Apabila terjadi tanda-tanda alam seperti itu, kita harus waspada. Demi keselamatan, sebaiknya segera mengungsi ke daerah yang aman. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua, yaitu cara mengatasi gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak bisa diperkirakan waktu terjadinya. Kita hanya bisa berusaha menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar selamat dari gempa bumi adalah
yaitu yang pertama, saat terjadi gempa, jangan panik. Jadi adik-adik, saat terjadi gempa kita itu tidak boleh panik. Apabila berada di dalam rumah, jangan terburu-buru untuk keluar rumah. Berlindunglah di bawah meja yang kuat. Setelah gempa mulai reda, segeralah keluar dari rumah. Carilah tempat yang terbuka seperti lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi gempa susulan. Kemudian yang kedua, apabila sedang naik kendaraan, kurangi kecepatan dan berhentilah di tempat terbuka. Segeralah keluar dari mobil, jangan berhenti di atas jembatan, sekitar pom bensin dan dekat papan reklame. Kemudian besar bangunan tersebut akan roboh. Yang ketiga yaitu apabila berada di luar rumah, segeralah berlari menuju ke tempat terbuka. Jangan berdiri dekat papan reklame, tiang listrik, dan bangunan-bangunan yang tinggi. Gempa yang titik pusatnya di tengah laut dapat menyebabkan gelombang tsunami. Salah satu tanda terjadinya gelombang tsunami yaitu setelah gempa, air laut akan surut. Apabila kamu melihat peristiwa itu setelah gempa, segera tinggalkan daerah pantai. Oleh karena kemungkinan besar akan terjadi tsunami, pergilah menuju ke tempat yang lebih tinggi, sebagai contoh daerah perbukitan atau pegunungan. Hal ini untuk mengantisipasi bencana tsunami. Pemerintah mengadakan simulasi atau latihan menghadapi tsunami. Pemerintah juga memasang peralatan khusus untuk mendeteksi tsunami. Nah, baiklah adik-adik, selanjutnya yang ketiga yaitu cara mengatasi banjir. Nah, adik-adik, setiap musim penghujan, banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia. Banjir disebabkan oleh air sungai yang meluap. Banjir yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penebangan pohon secara liar. Di samping itu, karena perilaku membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir loh. Oleh karena tumpukan sampah akan menghambat aliran sungai. Akibatnya saat hujan, air di sungai tidak dapat mengalir dengan lancar. Air sungai akhirnya meluap dan terjadi banjir. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air. Apabila pohon-pohon ditebang secara liar, hutan akan menjadi gundul. Dengan demikian, hutan tidak bisa berfungsi sebagai daerah resapan air. Akibatnya, saat musim penghujan, air langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah. Oleh karenanya terjadilah banjir. Jadi, bencana banjir sebenarnya bisa dicegah dan ditanggulangi. Beberapa cara yang dapat adik-adik lakukan untuk menanggulangi banjir yaitu tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon di hutan secara liar, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, membuat daerah-daerah serapan air, membuat dam atau banjir kanal. Kemudian saat musim kemarau dilakukan pengerukan sungai. Dengan demikian, saat musim penghujan, sungai dapat menampung air lebih banyak. Apabila daerah tempat tinggal kita dilanda banjir, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu adalah yang pertama, carilah tempat yang lebih tinggi, misalnya loteng rumah, pindahlah ke lantai paling atas jika rumah bertingkat. Yang kedua yaitu pindahkan surat dan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Kemudian, apabila ketinggian air belum begitu tinggi, mengungsilah ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian adik-adik, apabila terjebak di air yang dalam, carilah pegangan supaya tidak tenggelam. Apabila bisa berenang, segeralah berenang menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian yaitu cara mengatasi kebakaran hutan. Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas. Sayangnya, pengelolaan hutan belum dilakukan dengan baik. Seringkali orang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Kebakaran hutan dapat meluas dan berdampak buruk. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kebakaran hutan yaitu yang pertama, adik-adik harus menggunakan masker penutup hidung jika asapnya begitu mengganggu. Yang kedua, jika kalian sedang berada di dalam kendaraan, kurangi kecepatan dan nyalakan lampu kendaraan. Nah, kemudian adik-adik, kemudian itu ada cara mengatasi tanah longsor. Daerah rawan terjadi bencana tanah longsor adalah lereng pegunungan. Beberapa cara yang dapat adik-adik lakukan untuk menghadapi tanah longsor antara lain yang pertama yaitu jika terjadi tanah longsor, segeralah keluar dari rumah. Yang kedua, segeralah berlindung ke tempat aman seperti lapangan atau tempat terbuka lainnya. Kemudian itu ada cara mengatasi badai. Badai bisa terjadi di laut maupun di daratan.
Jika terjadi badai di laut, jangan menggunakan alat transportasi laut. Apabila badai terjadi di daratan, beberapa cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, jika rumah kita kuat, sebaiknya segera masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, jika rumah kita tidak kuat, maka segeralah keluar rumah. Kemudian yang kedua, carilah tempat yang terbuka supaya terhindar dari bangunan yang roboh. Yang ketiga, apabila berada di jalan dan sedang naik kendaraan, berhentilah ke tempat terbuka. Kemudian, jangan berhenti di bawah papan reklame dan pohon besar. Hal itu untuk menghindari kemungkinan robohnya papan reklame dan pohon tersebut. Nah, adik-adik, gitulah kita sudah belajar tentang mengenai gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Jadi, sampai sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.